Bunuh diri merupakan fenomena yang mengejutkan dan menyedihkan dalam masyarakat yang menggambarkan kompleksitas serta kebutuhan akan pemahaman dan tindakan yang serius terkait dengan kesehatan mental. Setiap tahun, ribuan orang di seluruh dunia memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, teman-teman, dan masyarakat di sekitarnya. Pada kasus tertentu seperti yang terjadi pada seorang selebgram yang diduga bunuh diri setelah terlibat dalam cekcok dengan pasangannya di Jakarta Selatan. Peran penting dari sejumlah soft skills dalam kehidupan sehari-hari menjadi sorotan. Insiden tragis ini menggambarkan bahwa kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, dan mengelola emosi sangatlah penting dalam menjaga hubungan interpersonal yang sehat dan mencegah eskalasi konflik menjadi tragedi yang terelakkan. Dari laporan berita, terlihat bahwa MJ, seorang selebgram yang dikenal diduga bunuh diri setelah terjadi konflik dengan pasangannya terkait pembuatan konten bersama. Konflik semacam ini yang mungkin dipicu oleh perbedaan pendapat atau harapan yang tidak terpenuhi merupakan situasi yang umum terjadi dalam hubungan interpersonal. Namun, ketika tidak ditangani dengan baik, konflik semacam ini dapat mengakibatkan tekanan yang berlebihan dan bahkan berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, fakta bahwa MJ telah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya menyoroti kompleksitas dan seriusnya masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh individu. Hal ini menekankan pentingnya memahami dan mengembangkan keterampilan dalam merespon tanda-tanda dan gejala-gejala depresi, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya, baik dalam diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Dalam kasus bunuh diri selebgram MJ alias Melly Joker, pola deduktif spesifik yang dapat ditarik sebagai berikut. Fakta umum, MJ ditemukan meninggal bunuh diri di dalam kamar mandi rumahnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 14 April 2024. Fakta spesifiknya, MJ sempat bertengkar dengan kekasihnya sebelum meninggal. Sehingga kesimpulan, MJ mengalami konflik dalam hubungan dengan kekasihnya yang berakhir dengan keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus ini terdiri dari yang pertama, yaitu kesesatan umum. Kesesatan yang mengasumsikan bahwa karena perselisihan yang terjadi sebelum bunuh diri, perselisihan itu menjadi penyebab bunuh diri. Yang kedua, yaitu kesesatan lain yang menyimpulkan bahwa dari konflik media sosial selalu menyebabkan bunuh diri berdasarkan pada satu kasus. Halo, nama saya Aura Nazmi Putri Sarto, akan menjawab di bagian menganalisa kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus bunuh diri. Nah, terdapat dua kesesatan berpikir, yaitu kesesatan umum atau post hoc ergo propter hoc, yang mana setelah itu dan oleh karena itu, dan yang kedua adalah kesesatan lain atau hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Oke, kesesatan umum itu dapat dianalisa kesesatan berpikirnya berdasarkan kasus ini, di mana mengasumsikan bahwa dikarenakan terjadi adanya perselisihan sebelum terjadinya pembunuhan bunuh diri, maka dapat diasumsikan bahwa kegiatan bunuh diri itu terjadi dikarenakan adanya perselisihan tersebut. Yang kedua adalah kesesatan lain atau hasty generalization atau generalisasi terburu-buru, di mana dapat menyimpulkan bahwa konflik media sosial selalu menjadi penyebab bunuh diri hanya karena satu kasus ini. Klaim nilai. Klaim ini mengevaluasi keputusan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu standar moral atau nilai yang dimiliki. Dalam kasus ini, klaim nilai mungkin menilai bahwa keputusan untuk bunuh diri setelah cekcok dengan pacar tidaklah ideal atau tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan atau menyelesaikan masalah yang sehat. Klaim prediksi. Klaim ini menunjukkan potensi atau kemungkinan dampak masa depan dari suatu situasi atau tindakan. Dalam kasus ini, klaim prediksi mengatakan bahwa perselisihan mengenai konten dapat menyebabkan konflik serius, seperti yang terjadi dalam kasus tersebut yang berujung pada tindakan tragis bunuh diri. Dengan menerapkan berpikir kritis terhadap kasus ini, kita dapat memahami klaim-klaim yang terkandung, menganalisis kasus secara akurat, dan mengenali Klaim kesesatan fakta. berpikir yang Klaim ini muncul. menyatakan fakta Ini dasar dapat dari membantu kasus kita tersebut, untuk membuat yaitu keputusan bahwa seorang lebih selebgram tepat di dan Jakarta Selatan informatif bunuh diri terhadap setelah kasus terjadi tersebut. perselisihan dengan pacarnya. Klaim penyebab.
Klaim ini mengidentifikasi penyebab utama atau pemicu dari kejadian tersebut, yaitu perselisihan dengan pacar yang berujung pada keputusan bunuh diri. Counter argumen pada kasus tersebut, kemungkinan MJ memang mengalami gangguan jiwa atau depresi sejak awal ditunjukkan beberapa kali percobaan bunuh diri yang telah MJ lakukan. Argumen dari kasus tersebut adalah perselisihan dengan pacar mungkin menjadi faktor MJ melakukan bunuh diri, terutama karena tekanan emosional dan kekasih tidak dapat memahami serta membantu masalah yang dialami MJ. Berdasarkan kasus ini, seseorang bisa berasumsi bahwa konflik mengenai konten media sosial mungkin merupakan faktor risiko untuk tindakan bunuh diri pada individu yang terlibat dalam industri tersebut. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait bunuh diri, penting untuk meningkatkan kesadaran akan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan sosial yang memadai. Lebih dari sekedar kemampuan individu, kesiapan masyarakat dalam merespon masalah kesehatan mental dengan bijaksana dan empati juga sangatlah penting. Dengan menginisiasi dan mendorong dialog terbuka tentang kesehatan mental di kalangan masyarakat, serta melakukan upaya nyata untuk mengurangi stigma yang terkait dengan gangguan mental, kita dapat membentuk lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu. Dengan demikian, peristiwa bunuh diri tidak hanya menjadi panggilan bagi kita untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola konflik dan merawat kesehatan mental kita sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih peduli lagi untuk semua orang. Dengan saling mendukung dan memperkuat keterampilan soft skills, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sehat secara emosional dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, kita dapat menanggapi fenomena bunuh diri dengan lebih efektif dan memberikan pelindungan serta harapan kepada mereka yang memerlukannya.